hal-hal yang dimakruhkan saat berpuasa. Sering berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung karena dikhawatirkan air akan masuk ke tenggorokannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyaklah istinsyak kecuali pada saat kamu sedang berpuasa. Dimakruhkan mencium istri jika dikhawatirkan akan menyebabkan keluarnya mani atau bergejolaknya nafsu birahi. Karena itu, setiap orang dianjurkan untuk menghindari segala hal yang dapat memicu gejolak syahwat. Namun bagi mereka yang dapat menguasai syahwatnya, maka hal itu dibolehkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan mencumbui istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Namun beliau adalah orang yang paling menguasai syahwatnya. Karena itu sebagian orang membolehkan aktivitas prasenggama bagi orang tua dan melarang bagi pengantin baru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum mencumbui istri bagi orang yang berpuasa. Lalu beliau membolehkan hal tersebut baginya. Kemudian datang orang lain dan menanyakan hal yang sama. Lalu beliau melarangnya. Dan orang yang pertama adalah orang tua, sedang orang kedua adalah anak muda. Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Bagi mereka yang bekerja sebagai pembuat roti atau pekerjaan-pekerjaan berat lainnya, tidak dibenarkan bagi mereka untuk berbuka, karena mereka sama dengan kaum muslimin lainnya yang diwajibkan berpuasa. Makan dan minum dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadan dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Firman Allah, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam hari. Al-Baqarah 187. Segala sesuatu yang masuk ke kerongkongan, apakah melalui mulut atau hidung, jika disengaja akan membatalkan puasa. Demikian pula hal-hal yang semakna dengan makan dan minum seperti infus. Adapun suntikan yang tidak menyuplai makanan seperti suntik penicillin dan sejenisnya tidak membatalkan puasa. Segala sesuatu yang dimasukkan ke mulut karena kondisi terpaksa seperti cermin atau oksigen dan sejenisnya tidak membatalkan puasa. Demikian pula celak, obat tetes mata dan tetes telinga atau sejenisnya tidak membatalkan puasa, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Di samping itu, mata dan telinga tidak berfungsi sebagai bagian anggota pencernaan, termasuk hidung, walaupun perlu lebih waspada, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sering beristinsyak pada saat ia berpuasa, karena rongga hidung bersambung dengan tenggorokan. Jika seseorang mengonsumsi sesuatu yang tidak memberikan energi atau sesuatu yang dilarang seperti rokok, maka puasanya batal, karena ia mengonsumsinya lewat mulut sehingga ia disamakan dengan makan dan minum. Sesuatu yang tidak bisa dihindari tidak membatalkan puasa seperti debu di jalanan atau sisa makanan yang menempel di gigi atau yang sejenisnya. Jima atau senggama, firman Allah Subhanahu wa taala,
dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Al-Baqarah 187. Kata ar-rafas dalam ayat ini berarti senggama, sehingga seseorang yang mencampuri istrinya di siang hari, maka puasanya menjadi batal dan dia wajib mengganti puasanya tersebut ditambah dengan kafarat, denda yang berat, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, maka memberikan makan 60 orang miskin. Kafarat tersebut juga dibebankan kepada sang istri jika ia ridho melakukan jima di siang hari Ramadan. Namun jika ia dipaksa oleh suaminya, maka puasanya batal dan ia wajib menggantinya, akan tetapi ia tidak wajib membayar kafarat. Dibolehkan berbuka bagi seseorang yang sakit parah. Jika dia berpuasa, maka akan menjadi mudarat baginya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Al-Baqarah 184. Jika penyakit yang diderita masih menyimpan harapan kesembuhan, maka orang tersebut diwajibkan mengganti puasanya di hari lain sejumlah hari yang ditinggalkannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beberapa hari tertentu, dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Al-Baqarah 184. Jika penyakit yang diderita tidak ada harapan kesembuhannya, seperti penyakit yang akut atau orang yang sakit telah tua renta tidak mampu lagi berpuasa, maka ia wajib memberi makan 1 orang miskin setiap hari sebanyak setengah sak beras atau makanan pokok lainnya. Orang musafir dibolehkan tidak berpuasa, namun ia wajib menggantinya di hari lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau sedang bepergian, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Al-Baqarah 184. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah kami melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpuasa tidak meremehkan orang yang tidak berpuasa. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak berpuasa tidak meremehkan orang yang berpuasa. Adapun jenis safar yang membolehkan tidak berpuasa adalah bepergian yang dikenal oleh kebiasaan masyarakat setempat, atau bepergian yang membolehkan seseorang mengqashar salat dengan syarat bepergian untuk tujuan kebaikan. Jika bepergiannya untuk tujuan kemaksiatan atau untuk menghindari kewajiban puasa, maka bepergian semacam ini tidak menghapuskan kewajiban berpuasa. Berbuka bagi musafir lebih afdal daripada berpuasa jika ia merasa berat dan terkena mudarat. Rasulullah pernah melihat seorang yang tersiksa saat ia bepergian sambil berpuasa. Lalu beliau bersabda, bukanlah merupakan kebaikan jika kalian berpuasa sedang kalian dalam perjalanan. Wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, jika ia khawatir terhadap dirinya kalau berpuasa, maka ia dibolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengizinkan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan menjamak sholat, dan mengizinkan untuk tidak berpuasa bagi wanita hamil atau menyusui.
Dan apabila dia mengkhawatirkan kondisi bayinya, maka ia boleh tidak berpuasa, lalu menggantinya di lain hari, ditambah dengan keharusan untuk memberikan makan satu orang miskin setiap hari. Hal ini didasarkan pada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wanita menyusui atau wanita hamil jika mengkhawatirkan keselamatan bayinya, maka ia boleh tidak berpuasa, namun ia dianjurkan memberikan makan setiap hari. Wanita haid dan wanita nifas diharamkan berpuasa pada bulan Ramadan, dan ia wajib menggantinya di hari yang lain. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang kewajiban mengqadha puasa dan sholat bagi wanita haid. Ia berkata, "Dahulu kami para wanita muslimah juga pernah haid, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak mengqadha sholat."